Weh, big applause. Nah, Anda melihat hari ini gue dengan nuansa yang berbeda, dengan nuansa yang istilahnya ikonik, tapi menurut gue ini terlalu retro dan terlalu bukan identitas saya banget. Di samping saya set seperti ini, set untuk bermalas-malasan. Sedangkan gue adalah gudang buku atau enggak ilmu pengetahuan yang seorang orang rata-rata nggak tahu. Kita nyari tahu dengan hal-hal itu. Lu harus tahu lu hal-hal kayak gitu. Di samping ini juga, wah set apa kayak gini, tiba-tiba ada kursi mobil. Kursi mobil, ya maksudnya apa? Maksud lo hidup lo masih selalu disetir. Ya kan nggak enak kayak gitu, harusnya nyetir sendiri. Hei Pak Dile, jaga lisan Anda ya. Anda jadi ngata-ngatain set ini loh. Sorry itu saya. Ini set Anda. Patrick keluar puluhan juta untuk set ini. Ya Anda jangan ria, Anda aja dimodalin kan untuk set ini. Iya, benar. Tapi kan bukan asal tempel fotokopian kita di Snappy. Ini mah bener. Enggak, ini gue lagi ada program nih. Mencoba mengerti, tiba-tiba ini program apa nih? Tiba-tiba lu langsung masuk ke sini dan marah-marahin gue. Sedangkan ini set aja istilahnya wakaf kan? Wakaf, istilahnya wakaf. Siapapun boleh. Iya, berada di sini. Ini kenapa nih? Tiba-tiba lu masuk tanpa aba-aba gitu. Lu yang tanpa aba-aba. Ini program kita berdua di sini setiap hari. Ini bad boy twin. Iya. Kalau lu terlalu soft boy, buku-buku segala macam. Iya, terlalu soft boy, udah gak kemakan yang begitu-begitu Pak. Kemarin dia syuting kan, ada backsound Keniji, terlalu Gramedia, Gramedia ente. Anda harus oke dah, daripada banyak cincong dan banyak banget kecot yang istilahnya kapan sih dimulai acara, kapan dimulai, gua walk out luar ini. Oke, walk off dulu. Iya, oke, gue cukup tahu berarti bukan set gue di sini, salah ini tuh. Oke, Pak. Yang banyak cincong kan lu. Perasaan kita nggak ada gini-gini ya kemarin. Mencium dah. Gue gugup, gue gagap gara-gara barusan banget gue salah set, dan set tersebut memang gue nggak nyaman sama sekali ya kan ya, karena identitasnya jauh dari gue. Masih ada tempat bermalas-malasan, tempat duduk jok mobil jadiin tempat host. Nah di sini adalah benar-benar cakrawala gue yang istilahnya bisa membuka pikiran serta melabirinkan diri, maksud saya dalam artian seperti itu. Nah, sebelumnya saya ini hari ini ingin mendeklarasikan diri saya untuk berguru kepada sosok ini, karena sosok ini adalah, kalau bisa dibilang, dia adalah the gladiator sekaligus sebagai predator. Nah, udah tahu kan, udah ketebak siapa orangnya. Please welcome to me for you as in Vicky Frastio. Wish. How are you tomorrow? I'm fine, thank you. And you for your visit to ask me. Josh. Big applause for Vicky Frastio. That's time. Oke, Pak Vicky. Pak Vicky yang seperti saya lihat, banyak orang-orang melihat selebrasi Ronaldo punya show. Iya. Ya kan ya? Kalau Pak Vicky sendiri punya selebrasi dengan kata-kata apa yang tadi barusan habis dipas kan? Gini kan? Yes. Kita itu harus mencintai kehidupan. Oke. Dan kita itu adalah makhluk lemah tanpa adanya kuasa Tuhan. Itu maknanya jauh. Oke. Tapi Pak Vicky dibalik seperti ini, Pak Vicky berarti salah satu penganut yang bisa dibilang Illuminati. Iya, benar. Kenapa bisa seperti itu? Pak Vicky ternyata pernah masuk ke sekte tersebut. Betul. Karena ada salah satu ketua OSIS dari Rohingya ya, Haji Jamal, dia pernah bilang bahwa seseorang itu harus menemukan jati diri dari sebuah proses. Yes. Dan di saat proses itu akan menjadi suatu hal yang menyenangkan, maka itu akan tertanam yang tidak akan pernah terlupakan. Nah, yang begini. Semua pada ngerti? Nah, suaranya? Ngerti. Wah, giran Pak Vicky banyak banget yang support Pak Vicky. Setiap omongan yang dikeluarkan, setiap omongan yang diucapkan, mereka tersampaikan. Seperti itu. Tidak penting mengerti atau tidak. Yang di saat kau ingin mensiarkan sebuah
quote ataupun penyemangat buat orang lain. Jadilah seperti lilin. Kok bisa seperti itu? Iya, membakar dirinya untuk menerangi sekitarnya. Jadi terlepas apapun orang menilai kita, Yes. ya kita harus terima karena kita milik publik. Wes. Kita diciptakan cuma 2 tangan sama Tuhan yang gak akan bisa nutup jutaan mulut orang yang akan merencanakan dan berpikir tentang kita. Tapi 2 tangan dari Tuhan, coba Dustin tutup telinganya. Itulah untuk dijaga dari omongan orang lain agar terus fokus terhadap masa depan. Iya, perlu ada sebenarnya kalau udah kayak gini, itu orang perlu adanya yang bisa dibilang segmen atau enggak program sendiri dari Pak Piki itu tendangan Vicky. Apa itu? Kan udah ada tandingan dari Kick Andy. Wah, Tendangan Vicky. Wah, jadi Vicky yang ditendang. Udah nggak ini ya, nggak jadi vokalis band Riff ya, Andy ya. Oh, bukan Andy. Beda. Itu Andy Riff. Ada lagi. Tapi Dustin keren banget hari ini. Hitam-hitam, pakai jas. Seperti apa Pak Wi? Ya tinggal nunggu petinya aja. Ya maksudnya udah rapi gitu. Kita kan pasti akan pulang. Benar. Kita kan nggak tahu kita akan pulang kapan gitu loh. Saya salah satu orang yang berharap sih untuk ketemu intens ngobrol begini. Banyak banget dari para gladiator ya, sebutannya komunitas-komunitasnya Vikinisasi itu para gladiator menyarankan untuk ketemu dengan Dustin Tiffany. Itu banyak banget ya. Oke. Memberikan itu. Ajas yuk. Dan Dustin tahu, coba pegang rambut Dustin. Oke. Dustin bisa menghitung helayan berapa jumlah rambut yang ada di kepala Dustin. Wah, unlimited. Nah, itu pun sama. Rasa kekaguman saya buat Dustin tidak akan bisa terhitung oleh apa. Catat tuh, setiap omongan Vicky selalu ada tulisan dan di bold warna kuning supaya mereka tahu itu adalah kata-kata warning yang dikeluarkan. Kenapa warna kuning? Karena pada saat kita melihat tulisan tersebut bukan hanya sebab hati-hati dan kita harus menjadi orang yang teliti. Dustin, maaf sebelum syuting tuh vaksin nggak sih? Maksudnya orang kan jaga kesehatan, pemikiran jiwa gitu ya. Karena kita nggak tahu kan. Nggak jadi masalah. Iya. Itu sebenarnya Pak Piki mau dimirrorkan pada saat ucapan seperti itu. Bener. Karena kenapa? Karena Pak Piki sebelumnya kita yang melihat di sosial media itu Pak Piki malah justru tumbang kemarin. Oh iya. Saya harus bertanya seperti itu sebenarnya. Pak Piki memancing itu untuk ditanyakan diri sendiri. Sakit kemarin itu sebagai bentuk bahwa the gladiator is a human. I'm fine. Yeah. Sometimes in hospital like a study for your life. Study for your life. Iya, kadang-kadang saat kita sakit itu sebenarnya pelajaran hidup. Bagaimana cara kamu bisa bersyukur nggak atas apa yang Tuhan beri untuk kita. Yes. Kadang-kadang orang banyak memilih untuk mengeluh. Tapi pada dasarnya itu momen kita harus bisa kangen-kangenan sama Tuhan untuk bisa intimate berdoa, tidak mikirkan terlalu dunia. Karena di saat sakit seperti itu adalah bentuk proses bagaimana kau menjadi lebih dewasa dari suatu hal yang kamu tidak bisa capai sebelumnya, yang kamu merasa terpuruk sebelumnya. Tapi di saat proses itu adalah di mana kita bisa kenal lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Jadi jangan dijadikan sebuah renungan yang akhirnya bisa menjadi sebuah keterpurukan. Salah satu filsuf dari Islandia yang bernama Haji Gudjonsson, dia pernah bilang bahwa bola itu bundar. Kamu tidak akan bisa menemukan ujungnya bola. Begitupun misteri dalam kehidupan kita tidak pernah tahu dan bisa menerka di mana ujungnya kita nanti sampai berakhirnya. Gila. Ini pembukuan Pak Piki itu tertata rapi. Apakah Pak Piki punya ilmu fokus kepada orang-orang supaya fokus itu tidak teralihkan kemana-mana? Usia berapa sekarang? Usia? Iya. Kalau dilihat dari raut? 29 your age. 29. Yes, I'm 29 to Steph. For next. Menujunya nantinya. To step for next. Sekarang kita usia berapa, Dustin? Sekitar cerci. Oh. Cerci, yes. Ya, Why?
Kita tuh harus tahu proses tentang perjalanan usia. Iya. Tadi yang Dustin bilang, kenapa sih? Ya banyak pembendaraan dari apa yang saya baca. Saya baca-baca seperti buku-buku Khalil Gibran, Spartacus from Romawi. Ya, jadi memang buku-buku itu yang akhirnya maupun orang menganalisa bahwa Vicky Prasetyo ngelantur, ngaco atau apapun. Tapi kalau pembendaraan dalam membaca, gini. Orang bodoh akan sulit untuk bagaimana dia berpura-pura menjadi pintar. Tapi di saat orang pintar menjadi bodoh, pada dasarnya dia adalah orang yang pintar. Nah, kalau Dustin saya tanya, salah satu tokoh yang disukai kalau dari Yunani siapa kira-kira? Kalau dari Ya, Yunani, atau Romawi, Yunani, atau Al-Ghazali. anaknya Ahmad Dhani? Bukan, Al-Ghazali seorang ilmuwan. Oh. Al-Ghazali itu Ini dari rawan dikepung LSM gitu ya. Ngobrol begini ya. Ya kalau salah penyebutan nama ya. Imam Ghazali mungkin maksudnya. Imam Ghazali. Iya. Kok Al-Ghazali ya? Imam Ghazali, Iya, benar. boleh juga bagus. Satu Imam Ghazali yang Ibnu Sina. Ibnu kan, Sina. Kan Iya. banyak kan. Mazhab juga kan ada beberapa. Tahu nggak mazhab ada apa aja? Ada 4. Betul. Satu. Hanafi, Oke, 2. Maliki, Iya. Syafi'i. Ya. Eh, Ayo, benar. Hambali. Iya. Wes, ya kan. Cuma, iya, soalnya harus ada di ham Iya. gitunya. Ada ya, air laut diasinin sendiri ya, dia yang mengklaim diri dia sendiri ya. Iya. Nggak apa-apa, itu pelajaran sih. Albert Einstein. Oh, Albert. Albert, this is scientist for education, Yeah. for part in my life. Oh, ngerti. You understand? Iya, Albert. Nah, Pak Piki, Iya. back to topic. Oke. Saya mau nanya untuk Pak Piki, kenapa atas apa yang bisa mempredikatkan Pak Piki itu sebagai gladiator? Hidup aku tuh perjalanannya petarung banget ya. Mungkin orang yang belum tahu ya. Usia 16 tahun aku udah jadi ketua gangster Di Cikarang. sekarang? Iya, megang beberapa parkiran, ruko-ruko, apa. Hidupnya gangster lah, bertarung. Udah masuk penjara, udah urakan, udah semua lah. Justru berangkat dari situ, usia-usia kita gitu loh, untuk menanamkan diri kita. Aku lahir dari keluarga yang broken home. Ya, memang, iya. Maksudnya memang bener-bener konflik banget. Dan aku salah satu anak yang menulis gugatan cerai untuk ayahnya sendiri. Jadi anak yang memutuskan itu? Iya, karena di saat waktu dulu ibu saya sering konflik, jadi saya yang menulis untuk menggugat cerai ayah saya sendiri karena saking tidak kuat untuk bayar pengacara. Dan ibu saya itu dulu tukang fotokopi ya, Yes. jadi saya udah merangkai kata-kata. Di situ saya harus belajar bagaimana kita tidak bisa mengandalkan orang lain kecuali diri sendiri. Jadi kekerasan kehidupan itu benar-benar mengidentitaskan sebagai seorang gladiator yang dia bertarung aja. Dia nggak akan terpikir, tidak punya rencana apapun. Dia yang penting bertarung aja, mengikuti air mengalir dalam nasibnya. Tapi dia menjadi orang yang solidaritas terhadap kebersamaannya. Equality. Equality is the combined in family. Yes. Bisa juga. Iya. Combine kan maksudnya kalau adaptasi sama keluarganya juga. Iya, Yes, benar. betul. Jadi, Dan itulah mengapa orang mengidentikan Vicky Prasetyo di gladiator. Karena gladiator itu seperti itu. Dan dia bertarung. Dan satu hal lagi. Gladiator itu orang yang selalu hebat di atas ranjang. Wah. Dan mencari-cari janda pirang. Ya nggak harus pirang juga ya. Ya maksudnya janda juga. Nggak semua yang pirang kalau kita jalan, maaf mbak janda ya. Kan nggak mungkin gitu loh. Cuma yang pasti saya memiliki pasangan-pasangan yang ikonik senengnya. Oke. Goyang itik, Oke. trio macan, goyang macan, Oke. serigala gitu. Ya karena ya saya bukan hanya mau bikin rumah tangga ya, taman safari juga ya. Dengan ngumpulin banyak mantan-mantan dari berbagai macam goyangan gitu. Iya, dan itu Cuman belum ketemu goyang amuba ini. Sampai sekarang belum ketemu. membelah diri ntar. Iya, itu. Iya, justru ntar Pak yang Piki lagi belum main ke ketemu. sini tiba-tiba harus ngikut ke situ juga kan? Iya betul. Kadang-kadang hal seperti itu sih. Cuma yang pasti tadi Dustin harus tegaskan bahwa ya kita hidupnya ikut alir aja sampai diidentitaskan menjadi seorang the gladiator. Apa yang diminum itu menjadi segar ya? Iya bisa juga.
Yes. Betul. Benar bisa juga. Bisa juga. Karena kan ada salah satu penemu perban sunat ya dari Skotlandia ya. Haji Hasan, dia pernah bilang bahwa Saya tahu siapa? Siapa? Haji Hasan Jacklat. Sutisna. Yes. Rasin tahu itu. Iya, Haji Hasan Jacklat. Nah, Dia lahir di mana? dia lahir neng Gewer. Iya bener. Ini bener. Enggak, ini orang mungkin nertawaan ya, tapi sejarah ini sejarah fakta loh. Makanya, biarkan mereka yang istilahnya Pak Piki pernah baca buku ini. Iya. Kalau misalnya Anda tidak percaya, tuh buka bukunya. Di halaman 158, bait ketiga. Ya tapi semenjak babnya yang depan covernya diputus 1 jadi 157 karena kurang 1. Oh iya, Iya. sobek. Iya, sobek. 157. Sobek. Enak ya kalau kita gini ya, kan jadi orang stres nggak ada beban ya. Kita mau ngapain gitu ya. Nggak ada beban ya. Lebih nggak pada mikirin hidup gitu. Enggak, Iya, makanya. iya. Setuju. Pak Piki, Iya. back to topic. Iya. Nah, dari sekian banyak Pak Piki perjalanan sebagai gladiator sampai akhirnya disebut jadi predator sampai ke tahap yang namanya menjadi kompetitor juga, ya kan ya. Betul. Dan sampai bisa memiliki hal-hal yang istilahnya goal akhirnya menjadi eksekutor. Nih, yang saya suka dari Pak Piki, di sini sudah berapa cewek yang Pak Piki taklukkan dari awal benar-benar 16 tahun sampai di tahun Pak Piki menginjak sekarang ini. Katalog terakhir ya. Yes. Di mantan yang baru putus 3 hari ini, 3 hari yang lalu. Berarti ada. Ada. Oh, oke. Ya, tapi kalau secara katalog itu udah dijumlahin sekitar 647 orang. 647 orang. Iya. Itu deal semua, nggak ada yang no deal. Ya rata-rata semuanya tereksekusi dengan baik ya. Tereksekusi dengan baik. Iya. Oke, berarti Pak Piki pada saat itu sudah mendapatkan istilahnya taman safari, juga tempat-tempat industri seperti goyang, traktor, gitu-gitu udah pernah? Iya. Udah? Pernah. Waktu itu orang yang sudah ditaklukkan Enggak, nomor Dustin urut berapa? kecilnya pernah kesetrum nggak, Tin? Maaf. Enggak. Maksudnya, kan kita kalau nyusun pertanyaan ya, maksudnya ya. Ini dulu ya. Maksudnya ya. Jadi kalau langsung dilompat kan hayalannya jadinya hilang ya. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, boleh aja sih. Random begitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Namanya juga kan mencoba mengerti kan. Mencoba mengerti Nah, itu ini proses untuk bagaimana mencoba mengerti. Seperti cari pasangan, Tin, sebenarnya. Cari pasangan itu harus mengerti. Kalau dia nggak ada proses mengertinya, akhirnya jatuhnya akan sesaat. Itulah metode-metode salah yang pernah saya lakukan kepada beberapa mantan-mantan istri saya. Oke. Yang Pak Piki alami seperti itu ya. Akhirnya Pak Piki menumbuhkan cinta yang baru. Iya, nggak pernah akan ada ujungnya. Oke. Seperti helaian rambut yang tadi Pak Piki bilang, dicabut satu, tumbuh satu lagi, dan akan tumbuh juga. Iya, walaupun sudah menua. Kadang-kadang lelaki itu kan suka ego. Di saat saya kehilangan kamu, emang kamu pikir saya tidak bisa mendapatkan yang lain? Yakinlah, pemikiran seperti itu adalah menjebak kita semakin jauh dalam sebuah keterlalutan kesalahan. Tapi kalau jadinya perenungan, itu akan jadi suatu hal pembelajaran buat kita. Makanya diibaratkan rumah tangga nanti Dustin akan menikah. Diibaratkan rumah tangga Dustin seperti kuku. Kalau kuku Dustin panjang sampai melukai pipi Dustin, tubuh, tangan dan lain-lain, yang dipotong kukunya atau jarinya? Jari dong. Jari sepeda. Ya boleh juga. Jari sepeda. Ya mungkin ya kalau kena gula kan memang harus dipotong. Tapi jangan. Jangan. Iya, nggak salah. Kuku. Iya. Kuku. Filosofinya jadi nggak punchline ya. Iya. Kita harus cari. Yang kau potong adalah ego di dalam dirimu, bukan silaturahmi hubungannya. Silaturahmi tetap terjaga, ego yang bisa dilepaskan. Betul. Ego itu bukannya kita justru gampang mudah dengan komunikasi ke orang-orang. Hal yang paling sulit itu perang bukan melawan tentara yang besar, bukan melawan pasukan yang kuat, tapi perang yang paling sulit untuk kita taklukkan adalah melawan hawa nafsu dan ego dari diri kita sendiri. Wesh. Dan di saat kau menjadi pemenang untuk bisa mengendalikan dirimu dan pikiranmu, maka kau akan terlihat hebat di mata Tuhan walaupun lemah di mata sekitar.
This is your boy is big applause. Oke, iya. Tepuk tangan yang meriah ya. Ya, tepuk tangan yang meriah. Boleh. Oke, next apa yang namanya mempraktekkan tapi diajari oleh sang mentor pada saat ini itu untuk cara menggombal wanita itu Dustin seperti apa? udah punya pacar yang waktu dulu siapa namanya pacar Dustin? Dita Rizky. Berapa lama Dustin sudah komunikasi hubungan? Komunikasi hubungan kurang lebih hampir 2 tahun. Hadiah apa yang pernah Dustin beri buat dia? Hadiah. Iya. Ini ya apa? Banyak makan ini ya, apa yang gas kan? Jadi kayak gitu. Benar. Dia suka hadiah-hadiah yang kayak macam sepatu sama mainan-mainan yang suka banget karena dia suka dunia-dunia dream to culture. Oke. Pernah cium keningnya? Ya, kening pernah? Pipi? Pernah? Peluk? Pernah? Kiss? Bye. Ya. Ya gak kiss bye kan selamat tinggal. Maksudnya kiss, pernah kiss nggak gitu lah. Oh, kiss. Iya, pernah. Ya yang lebih jauh. Kiss hand. Ketek. Ketek. Iya. Iya. Ya lebih kayak anjing penjaga. Kayak jilat-jilatin ini. Iya. Ya kenapa kayak gitu? Karena memang gini. Pria itu kelemahannya di mata. Yes. Wanita itu kelemahannya di telinga. Terbukti pria akan bisa mengasihkan apapun yang dia punya untuk sesuatu yang dia suka. Seksi, cantik, manis, menarik, dia pasti akan berikan. Kalau wanita itu kelemahannya di telinga. Sering berilah kalimat-kalimat pujian untuk dia. Supaya dia merasa terjaga dan merasa nyaman. Yes, I'm understand for you. Ya. Dan Jadi Dustin sekarang mau apa? Saya setuju dengan pendapat Anda karena ketika wanita dipuji sekecil apapun, dia lebih bangga dan lebih terkenang. Apalagi, kamu hari ini make upnya make upnya nggak diduga-duga, cantik banget hari ini. Bukan. Loh, kayak gimana itu? Karena di saat kita bicara, rangkaian verbal ini adalah doktrin paling mematikan. Yang akhirnya menancapkan keyakinan di dalam pikiran dan hatinya. Di saat dia sudah yakin, tidak akan lagi bahas konflik yang lain. Terus juga berkonsep. Nanti kan kalian akan ada apinya di dalam rumah tangga. Nah, kalau saya biasa memaintain dengan hari-hari yang beda. Misalkan, saya minta tolong sama istri saya, Mami, Senin, aku pengen banget lihat Mami jadi pramugari. Dia akan berdandan seperti pramugari. Selasa, aku pengen banget Mami seperti anime-anime. Kalau Jumat aku seneng banget kalau istri aku seperti ya kayak sekretaris kecamatan. Ya. Kenapa harus jauh ya? Loh, ada rangkaian prosesnya. Iya. Maaf Bu, saya bisa bikin KTP gitu. Pelan-pelan gitu loh. Jadi ada proses interaksi itu foreplay terbaik. Ya, foreplay terbaik di dalam hubungan interaksi. Karena rumah tangga harus terjaga apinya, tidak boleh hilang. Berarti seperti itu harus ada yang namanya festival cosplay ya? Iya. Nah minimal Dustin, ada kepala Dustin. Dustin mau nanti, yang sekarang Dita ini akan menjadi istri Dustin. Mau jadi apa-apa kira-kira? Untuk hal-hal kayak gitu ya? Iya, kira-kira. Penjaga loket Dufan. Bisa juga. Kan orientasi kan. Iya. Mbak mau tiket terusan dong gitu. Juga. Iya, boleh ya. Oke, seperti itu ya Bang Miki. Orientasinya lebih ke penjaga Dufan ya, orientasinya ya. Karena saya ke-trigger ya pada saat dengar sekretaris kelurahan itu. Langsung, KTP. Boleh juga ya ternyata nanti akan ada silaturahmi lanjutan. Kalau misalnya ke arah situ. Iya. Oke, tanpa banyak basa-basi dan banyak cincong, langsung aja kita menghadirkan salah satu orang yang emang sudah ditentukan untuk the next Papi Ki bisa mendapatkan tambatan hati. Hah? Apa nih? Kok ada bangku seperti ini? Kalau udah bangku seperti ini berarti nggak seperti kosong seperti ini Papi Ki. Nanti ada yang mengisi di sini. Siapa dia? Kita akan menghadirkan salah satu wanita yang didambakan di daerah selatan ini. Makanya itu langsung kita sambut. Siapa lagi kalau bukan Wulan Setiabudi. Halo. Silakan lewat. Kalau ini kostum apa kira-kira? Nah, ini kostumnya sih ini kostum
Enggak, kalau merchandise Unyil ya. Gini warnanya ya. Iya, bisa juga, bisa juga. Ini kalau dilihat dari atas ke bawah itu sejalur ini kostum apa? Kalau menurut Papi? Iya lebih kepada leader SPG Kemayoran bisa juga ya. Maksudnya kan ada juga kan yang bisa. Ya, di Kemayoran Snack sering ceban, temuin snack snack ceban dengan nenteng gitu. Iya. Ada juga. Ulan di sini udah siap banget Pak Piki. Mau diapain aja siap dia. Nggak takut perih atau apa? Enggak maksudnya bukan Iya kan apa kan nanya dulu. Iya, maksudnya kan kalau digombalin dia nggak terima nanti kan hatinya bisa perih bisa sakit bener. gitu. Siap loh. dikasih ucapan maksudnya. Ini buat juga penonton dari MLA ya. Jadi MLI. iya kan Inggris kan. Kalau Inggris. Tadi Embel. Itu dibaca A ya. Oh, MLI. Iya, udah. Jadi ini buat ya fans-fans sejatinya dan militan usia cowok-cowok. Ini penting banget trik dan tripsnya adalah ini first time saya ngasih tips untuk bisa menaklukkan rangkaiannya dulu. This is exclusive. Eksklusif. For your information. Tadinya trik-trik ini mau ditayangin di PLN Pasar Minggu. Cuma Itu juga ngaruh tegangan tinggi. Ngaruh kan? Iya. Nah, jadi pertama kali kita harus ada interaksi tatap mata seperti ini. Oke. Nah, si cewek pasti sorry ya, ini harus kamu jawab objektif ya. Iya. Nah, kamu lebih senang begini, Ulan, kamu tahu nggak? Atau kamu lebih senang saat aku interaksi dan tatap mata kamu? Sambil tatap mata. Nah, ini satu poin. Satu poin. Testimoni mengakui bahwa semua 1,6.324 orang di dunia Oke. ya, itu memang lebih senang kalau matanya diinteraksikan. Ini pertama, ya. Terus kalau dalam merayu, kita kasih pilihan. Jangan menyiapkan, itu terlalu monoton. Karena sesuatu yang udah disiapkan, itu bukan dari hati, melainkan dari konsep pikiran yang sudah dibentuk. Itu nggak ada ketulusan. Iya. Contoh, habis kita tatap matanya, sorry Ulan. Hal yang paling hebat hari ini adalah di saat aku ditemukan ciptaan Tuhan yang melengkapi hampir dengan kesempurnaan. Dari ujung rambut, Tuhan telah menciptakan kamu sampai ujung kaki. Bagian organ tubuh mana yang kamu mau pilih untuk aku ciptakan sebagai rayuan? Mata. Mata. Iya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku seneng sama mata kamu. Karena di mata kamu, aku mampu bisa melihat masa depan. Tapi maaf, matamu juga yang menyakitiku. Karena di saat aku melihat kamu, semua dunia dan seisinya gelap gulita, cuma kamu yang berwarna. Taro, ini laki-laki bisa pada ngilu ya nontonnya. Iya pada gini. Tadi gitu reaksinya. Serius, kasih bridging dulu. Iya. Tatap matanya. Tapi jangan langsung sentuh. Karena di saat kamu menyentuh, itu satu fase beda lagi setelahnya. Karena nggak semuanya orang akan merasa dia diperlakukan tidak santun. Untuk kesan etika tidak punya awal yang baik. Oke. Jadi tujuh interaksinya dari mata. Tapi tersentuh secara tidak terpegang, udah tersentuh dengan hatinya langsung. Betul. Kalau cewek ya, semakin dihormati sama pasangan prianya dalam proses perjalanan menuju apa yang dia inginkan, berarti orientasi si pria ini benar-benar dan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia dari awal sudah melakukan hal terlalu jauh atau merusak dirimu sendiri, itu bukan sayang. Tapi dia merusak masa depan yang sudah orang tuanya titipkan begitu suci dan murni untuk dia. Gila cadas. Iya. Nah, tatap kalau mata. dari salah satu pihak lawan nanti yang di eye contact dia jereng gimana kalau begitu? Ini misalnya Random ya, maksudnya ya? Iya. Kekurangan dia, Iya. maka tetap kau akan jadikan sebuah kelebihannya. Contoh, andai kata, maaf, matanya Ulan ini misalkan jereng, tidak melihat secara Coba, fokus. Oke. Contoh, matanya ke saya, coba. matanya Kesana ya. Iya, contoh misalkan. Sebelum aku berbicara terlalu jauh, walaupun mata kamu menatap arah yang beda, aku nggak penting. Yang penting aku dilihat sama hati kamu untuk melihat ketulusan aku yang sesungguhnya. Tetep loh. tetap kena. Kena hati. Tidak melihat, tidak mendengar, itu tidak menjadi penghalang untuk cinta dan ketulusan. Dustin pernah nonton, film Tarzan X?
Oh iya yang Dia tanpa banyak bicara. dengan aksi. Ya dengan isyarat aja ya. Yes. Dia bisa berinteraksi gitu loh. Tanpa Iya, banyak iya. bicara. Karena cinta itu punya ketulusan. Kalau dia tidak mendengar. Contoh, kamu nanti nggak mendengar ya saat aku bicara Iya. ya. Ulan, aku sayang sama kamu. Ulan, aku cinta loh sama kamu. Kok kamu nggak respon? Kamu nggak mendengar ya? Kamu diem aja. Berarti di saat kamu tidak interaksi apapun dan kau merasa kesepian walaupun aku ada di sebelahmu, itulah aku. Sebelum ketemu kamu, aku merasa kesepian dalam hidupku. Tapi sekarang dengan kekuranganmu, ini adalah cara Tuhan untuk menguji aku menjaga makhluk ciptaannya untuk menjadi sempurna. Wish. Beribu-ribu orang yang kenal Pak Piki, bahkan ratusan juta yang sudah didekap oleh Pak Piki kena semua. Ya karena semua jajaran yang Pak Piki udah experience, udah explore, itu kena semua Pak Piki. Iya, jajaran nggak kayak pemerintahan juga ya. Maksudnya juga orang kan. Tapi gini Tin, saya sampai sekarang hidup di usia sekarang dari cinta pertama saya. Yes. Jadi wanita itu kita harus tahu psikis di dalam dirinya dia gitu loh, supaya nanti kamu tidak kecewa untuk mendengar jawaban dia. Oke, setuju. Iya. Saya juga ingin belajar seperti Ya, itu Pak sekarang Piki. Dustin saat untuk mempraktekkan. Oke. Ya, silakan. Saya akan nilai ya. Oke, boleh, boleh. Oke. Ya. Ini momen pertama kali kamu akhirnya ketemu. Oke. Setelah komunikasi via online. Oke. Ya, baik DM ataupun apa. Nah, ini kalau first time akhirnya ketemu offline-nya. Oke. Ya, ketemu saling tatap mukanya pertama kali. Nah, ini momen situasi itu. Silakan. Oke. Beribu. Taruh dengan cara tegak ya kan ya. Ya, sejajar. Eye contact, Kontak. percaya diri ya. Oke. Bulan. Ya. Banyak chat yang masuk. Telepon bahkan kita jarang. Tapi aku ingin banget komunikasi panjang sama kamu. Bahkan panjangnya itu tidak terbatasi. Nah, dengan pertemuan ini, saya merasa ada kepuasan tersendiri. Tanpa harus lewat digital, tapi harus dengan reality seperti ini. Saya merasa happy dan merasa punya keintiman dengan kamu. Karena kalau seperti itu, nanti Kok Dustin agak grogi ya kalau aku lihat ya? Enggak, Untuk nyampein ini. Bingung masukinya. Agak enggak segampang itu ya untuk menggombali seorang wanita Singkat ya. aja. Ulan, aku nggak tahu langkah kakiku sekarang ditakdirkan untuk ketemu setelah kita komunikasi dari dunia fantasi yang aku belum tentu yakin itu akhirnya berbuah nyata. Oke. Dan aku seneng banget lihat kecantikanmu, apalagi kamu memakai baju berwarna hitam. Loh kok Hitam. Tapi kan merah. Rambut. Iya, itulah karena cinta itu buta, tidak bisa melihat apapun dalam berbentuk. Iya, bukan jangan teprok doang, ayo jalanin. Jangan teprok doang. Ulan. Iya. Ini udah mendukung banget Iya. ini. Aku itu kagum dengan apa yang kamu kenakan saat ini. Kenapa? Karena antingmu itu bisa membuat aku lebih terpesona dari hal-hal yang sudah kita jalankan. Kenapa bisa gitu? Sebab apapun yang kamu jalani, apapun yang kita jalanin, itu akan menjadi salah satu hal yang penting. Intinya, dengan ini, Enggak. Kalimat awal kita ketemu cuma chat-chatan ya, komunikasi. Pertama kali kamu langsung hajar perhiasan orang. Itu kamu kayak tukang hipnotis gitu. Ngerti nggak? Ya jangan langsung ke situ. Cari ada organ yang lain gitu, organ tubuh atau apapun. Rambut. oh iya benar. Itu. Nggak akan- Iya nggak bisa itu. Nah, jumlah itu pun juga rasa kekaguman aku sama kamu. Nah berikutnya, Tuhan selalu memiliki alasan dalam menciptakan struktur organ di dalam tubuh kita. Coba tangan kamu begini. Nah ini kalau mulai dalam interaksi. Jadi menyentuh awal tangan pun kita harus ada bridging. Oke. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan menciptakan ruas-ruas di balik jari-jari kamu yang indah?
Nggak tahu. Nggak tahu kan? Karena agar ada satu ruas lagi mengisi tanganmu agar menjadi satu kesatuan. Gitu, Tin. Oh. Ininya aja Iya, proses ini gitu. apa dong? Ya karena kan, Iya. ya bukan lama-lama. Ini maksudnya lagi proses. Lama, Gitu udah. loh ya. Iya, ini kan ceritanya. Oh ya contoh saya. Iya, pakai tadi. waktu kayak LC aja. Jangan lama. Iya, makin dalam ya. Setiap yang mau Dustin sentuh itu harus menjadi misi gitu loh. Oke, Jadi supaya oke. wanitanya juga merasa terhormati untuk tersentuh gitu loh. Oke, berarti di luar organ kayak tadi macam saya tiba-tiba memuji dia dengan anting, otomatis cewek akan lebih takut ya ke kita ya? Ya kan kali baru ketemu, udah ngomongin anting, udah ngomongin jam orang, Iya. orang juga khawatir gitu Enggak, loh. berarti dari diri kamu aja akan terasa risih. Iya. Karena kayak merangkok. Oh, seperti itu ya? Iya. Oke. Warna masih bisa lah. Iya. Warna dari yang dikenakan gitu. Ya dari bridging kamu suka warna apa gitu dan lain-lain gitu. Oke, oke. Coba ya semisal kayak gini. Ulan. Ini kesempatan terakhir ya. Iya, Ya. Oke, siap. Oke. Ulan, Ya. di saat pertama kali kita ketemu saat ini, aku kagum pada dirimu. Bahkan aku kagum pada lengan tangan kananmu dan lengan tangan kirimu. Yang bulu-bulu tipis itu menghampiri. Ini udah cabul. Udah cabul. Masa? Cabul. Orang baru ketemu, Iya. udah ngomong bulu-bulu tipis. Orang udah cabul. Masa kan bulu-bulu tipis itu salah satu termasuk bagian tubuh dia juga? Iya, tapi kan nggak pas gitu loh. Buat first time kalian momen ketemu awal udah ngomongin hal yang jauh. Kan masih bisa yang dilihat yang lain atau apa. Udah, Pak Piki, Iya. kita akhiri saja Iya. bahwa kita akui Pak Piki adalah sang gladiator daripada wanita di Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Piki. Wah, gila. Wulan juga terima kasih udah sama-sama. dihadirkan seperti ini. Maka Wulan bisa Iya. balik ke Ulan terima habitat. kasih ya. Iya, makasih. Iya, Ulan. Nah, Wulan bisa ke habitatnya. Berarti memang banyak menaklukkan wanita, banyak istilahnya masukan-masukan yang berharga untuk mereka juga ya. Betul. Saya salut dengan Pak Piki, tapi Pak Piki di samping Pak Piki bisa melakukan wanita, Pak Piki juga punya keahlian yang luar biasa Iya. yang menurut saya itu, Apa itu? di bidang art juga, di bidang seni juga, Iya, dengan memiliki darah-darah seni berupa musik. benar. Nah, musik yang Bang Piki sedang jalan itu adalah salah satu grup band Iya. yang sedang digawangi salah satu dengan lead vokalis Iya. sebagai leader di situ, Iya. yaitu Kudeta. Betul. Kudeta itu band genre metalcore ya. Oke. Ya mungkin kalau influence-nya bisa Caliban, bisa Lamb of God atau Oke. apapun lah ya, Asal Dying dan lain-lain. Jadi musik-musik itu tuh rata-rata dia scream. Nah, tapi karena aku mengapresiasi banget sama vokalisnya Burger Kill, almarhum Ipan Skambek. Oke. Jadi cara dia nyanyi, screamnya itu exhale-nya itu jelas gitu loh. Teknik screamnya. Jadi bukan yang grow. Kalau grow kan gitu Oh, grow. dia dalam ya? Nah, dia dalam kan itu grow. Kalau scream tuh lebih kepada teriak tapi dia jelas artikulasinya. Itu screamnya exhale gitu. Oke, kalau misalnya Pak Piki lebih ke script Excel ya? Iya, Mengeluarkan misalkan itu ya? kayak Raga Go Badai itu dia jelas. Oke. Screamnya kayak segitu. Ada teknik gurah juga pada saat itu bawahnya. Iya, nyanyi metal itu bukan sembarang teriak, bukan sembarang teriak ya. Iya. Dia lebih kepada meneriakkan tentang keresahan dalam diri dia gitu, soul-nya, feel-nya. Jadi ya pasti akan tahu gitu kayak anjing dada kayak gitu. Jadi kayak ada prosesnya gitu. Powernya harus siap gitu. Kan nyanyi 8-11 lagu kayak gitu butuh power yang khusus. Anjing dada. Nah, ini powernya anjing dada. Kayak gitu powernya segitu. Coba 1, 2, 3. Wah, agak susah ya? Iya. Nggak sembarangan. Karena saat kau melihat seorang Piki Prasetyo di program di TV, Yes. ya this not myself. Tapi kalau kamu ingin melihat sosok Piki Prasetyo yang sebenarnya, lihatlah di saat aku menjadi vokalis Kudeta. Oh, itu adalah salah satu bentuk suara Pak Piki yang emang diumbar-umbar tapi dengan realita ya? Ya jati diri aja. Jati gitu diri lah. ya? Terus Oke. seneng juga nyanyi nge-rap gitu. nge-rap. Seneng juga kan ngerangkai kan. Benar. Ya seneng juga. Dustin juga kan saya lihat juga kan nge-rap juga kan. Seneng juga kan. Iya, lebih rap-rap ya? Rap mah ketiban Iya.
Setan dong. Oke, beda. berarti nge-rap gitu. Papi Piki bisa? Ya nge-rap bisa, nge-rap yang ditulis ataupun ya kita spontan aja, freestyle. Freestyle? Ya, Bisa? ya kita coba aja. Oke, kali ini kita akan rap battle antara gua dan juga Papi Ki Prasetyo. Ya, tuan rumah dulu silakan. Tuan rumah dulu, Ya. oke. Mau benda apa? Bebas. Oke. Ini acara Dustin, cobalah mengerti. Jadi bebas, semua kuasa ada di Dustin sendiri untuk menunjuk benda mana yang akan kau janjikan. Nanti kita ciptakan lirik rap sejati agar semua orang bisa lihat ini bukan spontan, tapi ini memang hal yang direncanakan dari akal pikiran langsung tanpa ada nilai dan tujuan. Silakan. Saya tahu Piki Prasetyo dari awal menggeman di mana-mana yo. Tapi kita lihat banyak banget barang-barang di sini yang bisa diterjemahkan. Ada bebek, tak koek-koek, tapi dia sering merengek. Kenapa? Karena dia seperti anak-anak yang tidak kena ASI oleh orang tua yang selalu mewek. Adakah? Oke. Kalau tadi sudah Dustin, sekarang giliran saya. Yes. Coba kau tunjuk benda di dalam hadapan kita. Yang mana yang akan kau sodorkan, kemudian kau ciptakan lirik dalam bentuk spontan nyata. Silakan. Benda mana yang mulai Dustin akan tunjuk untuk diberikan kepada saya? Saya tunjuk adalah patung. 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 Saat saya cari-cari, tak tahu ada di depan, ternyata patung di belakang kita. Kalau kita pegang, ini adalah berbentuk nyata. Gold, emas, memang ini berharga. Kalau kita lihat, pasti nilai Jupri ada hartanya. Apabila kita melihat secara kasat mata, ini baru tahu patung untuk hiasan di rumah kita. Berikutnya untuk benda apa yang akan kau tunjuk untuk diciptakan lirik lagi dalam bentuk nyata? Silakan Dustin menunjuk benda apa berikutnya. Lampu tudung kita Lampu tudung. mainkan. Tunggu irama sebentar sejentak, kemudian memalingkan kepala dan melihat lampu tudung yang ada di sana. Yes. Lampu pasti terang untuk terhindar dari kita gelap, tidak melihat secara fiksi ataupun nyata. Lampu ada di dalam rumah menerangi sekitar untuk kita tahu benda-benda yang ada di sekeliling kita. Apabila masa depan terang dalam bentuk nyata, takkah kau takut dalam pikiran kau yang akan menghukum diri kita nantinya? Itulah lampu untuk dalam bentuk di rumah, melainkan juga bisa menjadi masa depan yang terang dan nyata. Ku akui Pak Piki memang beraksi demi hal jati diri. Inilah dia yang sesungguhnya, yang nyata. Tapi kita lihat luar biasa. Terima kasih Pak Piki sudah datang ke mencoba mengerti. Untuk itu kita selalu menanti-nanti kreasimu yang selalu tidak menjadi semu. Dustin Tiffany, saya ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam karena sebuah kehormatan datang ke sini. Teman-teman kreatif ataupun berbentuk nyata lain, MLI yang respect tanpa batas, semuanya saya berikan kepada kalian. Hai, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen mendukung channel ini menjadi nyata. Dengan kalian memberikan dukungannya, maka itu akan menjadi spirit untuk kita tetap berkarya. Wes, the big applause as Piki Prasetyo. Included apa? Gila. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila jadi. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Kan dua pi. Kan dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.